Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha tinggi, maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat, berkat dan juga hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di channel Zulkifli Emabas. Salam serta pujian kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengubah peradaban dunia dari masa jahiliyah ke masa yang beradab. Sahabat-sahabat sekalian, tadi pagi ya, ketika saya membuka HP, saya melihat ada japrian dari saudara kita, sahabat kita, Akhi Sugiono. Begitu saya buka, ternyata itu adalah merupakan kiriman dari beliau berupa konten YouTube. Saya lihat di sana beliau mengatakan saya dibully di dalam konten itu. Tapi setelah saya buka, saya tidak dibully. Rupa-rupanya di sana ada 4 pendeta yang sedang curhat-curhatan disebabkan oleh apa yang saya tuangkan di dalam debat dengan orang-orang saudara-saudara kita dari Kristen, membuat para pendetanya itu panas. Nah, ini adalah tanda yang positif. Artinya mereka ini akan berlomba-lomba masuk ke dalam grup WA untuk menyanggah semua pernyataan-pernyataan saya terhadap iman mereka dan tuduhan-tuduhan debater-debater dari kubu mereka terhadap Al-Quran dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sahabat, di konten itu mereka curhat-curhatan membahas tentang Amsal pasal 8. Ya, di situ ada pendeta Sopyan Sembiring, ada pendeta Yasua Muhammad Yasin. Wah, ini hebat sekali namanya nih, keislam-islaman. Dan di situ ada Meme Kece. Nah, ini juga kita sudah tahu, dia mengatakan siapa tadi? Sopyan Sembiring tadi mengatakan MKC ini di-kick dari grup, padahal MKC itu loncat sendiri dari grup, dan itu bisa kita buktikan. Jadi ada 4 pendeta, Sopyan Sembiring, pendeta Yasua Muhammad Yasin, MKC. Ini MKC entah kapan dia pendeta, kok tiba-tiba jadi pendeta juga. Kemudian ada pendeta Perianto Somasi kali ya. Jadi gini para sahabat, saya akan mengulas supaya lebih terang lagi ya. Lebih terang lagi. Dia protes kepada saya, menuduh saya melakukan pelecehan terhadap Alkitab. Itu menurut persepsi mereka, karena sudah kepanasan, ya kan? Nah, ketika dia mengatakan saya melecehkan Alkitab, mereka harus sadar bahwa Alkitab yang dimaksud itu adalah kitabnya Bani Israel. Kitabnya Bani Israel. Kalau Bani Israel ingin komplain, celaka mereka, karena mereka hanya mengambil kitabnya orang dari terjemahan Septuaginta masuk ke dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa gitu loh. Ini bukan kitab yang dikhususkan kepada mereka, ini kitabnya Bani Israel. Oke, itu yang pertama yang harus disadari teman-teman. Lalu kemudian tuduhannya kepada saya bahwa saya memplesetkan Amsal 8 menurut curhatan mereka ini. Ya, saya anggap ini curhatan karena tidak berdasar. Nah, para sahabat sekalian, kenapa ada pembahasan tentang Amsal 8? Apakah itu adalah pembahasan independen? Pembahasan yang berdiri sendiri tanpa ada sebab musabab terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum saya mau mengulas Amsal 8 ini, kita mencari akarnya dulu. Akar dari permasalahan sehingga kita membahas Amsal 8 ini adalah ketika debater dari seberang membahas tentang ketuhanan Yesus dengan merujuk kepada
ayat di dalam buku Yohanes yang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau saya tidak salah, di Yohanes 8 ayat 58. Coba dicek ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham, aku telah ada. Nah, dasar pijakan inilah kemudian Yesus dituhankan, lalu kemudian saya membahas Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Ya, ayat 22. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus berdasarkan ayat aku ada sebelum Abraham, maka seperti apa yang dicurhatkan mereka, saya pun ingin bertanya, apakah Yesus ada sebelum Abraham itu dilahirkan? Berbicara mengenai Abraham, berarti konteksnya adalah manusia. Abraham ini manusia, berarti kita harus mendudukkan Yesus sebagai manusia. Apakah dia adalah Tuhan, apakah dia adalah malaikat, apakah dia adalah roh, apakah dia adalah makhluk lain. Tapi yang menjadi acuan dari ayat ini adalah Abraham. Dan kita tahu Abraham itu adalah manusia. Berarti kita harus sepadankan dulu. Nah, mereka bertanya, apakah Salomo ada sebelum, apakah Salomo ada sebelum langit diciptakan, kata mereka. Saya pun ingin bertanya kepada orang-orang yang curhat-curhatan ini, apakah Yesus sudah dilahirkan Maria sebelum Abraham diciptakan oleh Allah? Ayo. Jadi Amsal 8 itu dibahas di grup debat antar Islam dan Kristen. Itu disebabkan karena debater Kristen membahas tentang ketuhanan Yesus dengan mengangkat Yohanes 8 ayat 58. Aku ada sebelum Abraham ada. Siapakah dia kalau bukan Tuhan? Kata debater Kristen. Maka saya jawab, kalau berdasarkan itu Yesus dituhankan, maka Salomo jauh lebih hebat. Kenapa? Karena Salomo ada diciptakan sebelum langit digariskan berdasarkan dalil. Lalu pelecehannya di mana? Tak ada pelecehan di situ. Justru Anda semua yang curhat-curhatan inilah yang melecehkan kitabnya orang. Ya. Yang Anda katakan Amsal itu adalah hikmat, Amsal adalah kebijaksanaan, Amsal adalah kecerdasan. Kalian plesetkan itu adalah Yesus. Yang memplesetkan siapa? Yang melecehkan siapa? Anda semua yang melecehkan kitabnya Bani Israel dengan mengatakan Amsal itu adalah untuk Yesus. Silakan Anda diskusi dengan Bani Israel, Judaism, dengan membahas ini. Kalau Anda tidak dihabisin. Jadi para sahabat sekalian, saya hanya ingin menjelaskan begini. Atau saya mulai dari Yohanes 8 ya. Saya membahas dari Yohanes 8 ayat 58 supaya yang curhat-curhatan ini bisa sedikit pengetahuan ya. Jadi gini, ketika kita ingin mengangkat sebuah konsep ketuhanan, kita harus paham Allah Abraham memperkenalkan diri pertama kali melalui Musa, dalam arti kata kitab Musa. Artinya ketika kita berbicara mengenai kitab Musa, maka kita tidak bisa melepaskan ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama. Keluaran misalnya, Ulangan, Bilangan, dan seterusnya. Nah, karena ini identik dengan apa yang dicocokologikan oleh orang-orang Kristen Yohanes 5 ayat 58, aku ada sebelum Abraham ada, maka yuk kita mengambil dari dalil Keluaran 3 ayat 13. Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka, ya Allah, kata Musa. Lalu Allah berfirman menjawab kepada Musa, apa kata Allah? Aku adalah aku. Begitulah firman-Nya. Kemudian Allah melanjutkan, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi para sahabat sekalian, ketika kita beragama dengan menjadikan akal sebagai pondasi filter menerima kebenaran, maka kedua ayat ini sangat jelas. Musa dalam keadaan kebingungan terhadap
kaum Yahudi. Paham ya? Musa menghadapi kondisi di mana dia bingung. Bagaimana kemudian aku Musa menerangkan tentang Tuhan kepada Yahudi? Musa bingung. Sekiranya orang-orang Yahudi ini bertanya, siapa nama Tuhanmu? Apa yang harus Musa jawab? Lalu Allah berfirman kepada Musa, aku adalah aku. Nah, ini kalau kita memahami secara sastra, ayat ini jelas EY menjelaskan bahwa Tuhan punya banyak nama indah. Jadi namanya itu yang penting secara hakiki merujuk ke Tuhan yang satu dan maha kuasa. Lalu kemudian di masa Yesus, ya, yang kita kenal dengan nama Isa atau Yesua, ketika orang-orang Yahudi mencobai keimanan Yesus dan bertanya tentang mereka, Tuhan mereka, orang-orang Yahudi mempertanyakan jati diri Yesus yang selama itu mengaku sebagai Mesias. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 53. Ini teman-teman yang curhat-curhatan ini supaya dengarkan ya. Adakah engkau lebih besar daripada kita Abraham? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham? Maaf. Yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jadi orang-orang Yahudi itu mencercah Yesus dengan berbagai pertanyaan. Apakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham? Apakah engkau lebih besar dari Abraham yang telah mati? Nabi-nabi telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Lalu di ayat 54, apa kata Yesus? Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Coba, begitu jelas Yesus menjawab. Kepada siapakah engkau akan menyamakan dirimu? Apakah engkau lebih besar daripada Abraham? Yesus mengatakan, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Jadi Yesus ini tidak ada artinya kalau Yesus hanya mengandalkan pribadinya sendiri. Apa lanjutan daripada perkataan Yesus? Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi jelas, Yesus mengatakan, aku ini kalau aku memuliakan diriku, lebih mulia dari Abraham, lebih mulia dari Musa, lebih mulia dari semua nabi-nabi, maka kemuliaanku itu secara pribadi tidak ada apa-apanya. Aku ini bukan siapa-siapa. Bapakkulah yang memuliakan aku. Nah, siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala, yang dianggap oleh Bani Israel sebagai Allah mereka. Dialah yang telah memuliakan Yesus. Nah, lagi-lagi teman-teman yang curhat-curhatan ini kalau menggunakan akal sebagai filter menerima sebuah kebenaran, maka kedua ayat ini, ayat 53, ayat 54 dari Yohanes 8, seharusnya membuat Anda itu sadar. Orang-orang Yahudi bertanya, adakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham? Apa jawab Yesus? Tentang siapa kamu berkata dialah Allah kami? Jadi yang lebih besar adalah Allah sang Bapa. Yesus mengatakan, dia adalah Allah kami, dia adalah Allah kita. Ketika Yesus menggunakan kata kita, berarti Yesus mendudukkan setara dirinya dengan orang-orang Yahudi, yaitu sesama ciptaan Allah. Ini saya masih membahas asal daripada pembahasan saya di Amsal 8 yang dikatakan pelecehan. Ya, para sahabat. Lalu, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ke ayat 57 ya, supaya teman-teman yang curhat-curhatan ini tercerahkan. Sopyan Sembiring, Pendeta Yasua, lalu kemudian MKC dan juga siapa tadi? Parianto Samasi. Di ayat 57 lagi-lagi orang Yahudi berbicara tentang Abraham, mendudukkan Yesus sama-sama sebagai manusia. Coba Anda lihat, maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan apakah engkau telah melihat Abraham? Pertanyaan Yahudi kepada Yesus. Umurmu belum sampai 50 tahun.
Ya, dan apakah engkau sudah pernah melihat Abraham? Kenapa kau mengatakan kamu lebih dulu ada daripada Abraham? Lalu Yesus menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tuh. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata Yesus. Ini yang dijadikan sebagai acuan menuhankan anak Maria. Nah, jadi para sahabat, ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, Yesus begitu dengan mudahnya menerangkan tentang Abraham, tentang siapa yang lebih besar dan lain-lainnya. Yesus sudah terangkan dengan terang kepada orang Yahudi. Wajar saja orang Yahudi tidak menyembah Yesus kala itu. Orang Yahudi ya mendengarkan penjelasan Yesus. Mereka frustasi, lalu mereka bertanya, apakah engkau telah pernah melihat Abraham? Apakah umurmu sudah lebih 50 tahun? Orang-orang Yahudi makin penasaran, makin frustasi. Jadi pertanyaan ini dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Abraham hidup ribuan tahun sebelum Yesus. Kok bisa-bisanya Yesus tahu soalan Abraham? Ya, Yesus kok bisa-bisanya mengatakan sesungguhnya sebelum Abraham aku telah ada. Jadi para sahabat sekalian, jawaban Yesus ini korelasi dengan jawaban Yohanes 53, Yohanes 8:54, di mana Yesus menjawab, dialah Allah kita. Kalau dipermuliakan, kalau saya susun ya, kalau saya susun pernyataan Yesus dari ayat 53 sampai ayat 8, jelas, apakah engkau lebih besar dari Abraham? Yang lebih besar adalah Allah kita. Apakah engkau telah melihat Abraham? Yesus menjawab, sebelum Abraham, aku telah ada. Ya, jadi ketika kita mengatakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan engkau lebih besar, Yesus mengatakan, apakah engkau, orang Yahudi bertanya, apakah engkau lebih besar dari Abraham? Yesus mengatakan, yang lebih besar adalah Allah, Allah kita. Apakah engkau telah melihat Abraham? Yesus menjawab, sebelum Abraham aku telah ada. Ya, jadi hal ini adalah korelasi dengan jelas jawaban Allah kepada Musa. Saat Musa bertanya kepada Allah, nama yang harus dia sebut jika orang-orang Yahudi bertanya akan nama Tuhannya Musa, yaitu aku adalah aku, yang saya terangkan di Keluaran 3 ayat 14 itu tadi. Mengapa Yesus menjawab, ya, sebelum Abraham adalah aku? Mengapa? Mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada? Mengapa? Di konteks ayat Yohanes 8:54 tersebut, Yahudi bertanya, apakah engkau melihat Abraham? Yesus menjawab, iya. Maka akan ada alasan bagi sekiranya Yesus menjawab iya, maka akan ada alasan bagi Yahudi untuk menuduh Yesus kerasukan setan. Karena bagaimana mungkin orang bisa melihat orang yang lain yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, sementara dia baru dilahirkan tadi pagi oleh ibunya. Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kamu, kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Coba para sahabat pahami dengan baik. Yohanes 8:48. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan engkau kerasukan setan? Jadi, sebelum Abraham adalah aku ada, itu adalah merupakan jawaban kepada Yahudi bahwa memang benar Yesus itu utusan Tuhan dan bukan sedang kerasukan setan. Artinya, Tuhan itu ada sebelum semuanya ada. Nah, Yesus itu utusan Tuhan, berarti dia sudah ada, sudah dipersiapkan sebelum segala sesuatunya ada. Nah, jadi para sahabat, Yesus menjawab, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Ya, kita sudah lihat ya,
Jawaban Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Artinya, aku menghormati Tuhanku. Dan kamu tidak menghormati aku. Sehingga aku datang bukan karena memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan pribadiku, bukan berkata-kata dari diriku. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku perkatakan, itu semua adalah perintah Bapakku untuk aku sampaikan, untuk aku katakan. Berarti ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum ada, yang membacking Yesus itulah yang dimaksud. Bapa itu ada sebelum Abraham ada, bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan Allah adalah Bapa kita. Berarti Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba yang memiliki Bapa. Ya. Jadi aku di situ sama dengan Allah, bukan Yesus. Coba Anda lihat lagi. Coba kita lihat lagi. Di Keluaran 3 ayat 14 mempunyai konteks yang sama dengan Yohanes 8 ayat 54, di mana aku sama dengan Allah. Jadi dalam Yohanes 8 ayat 54, kata aku bukan merujuk kepada Yesus, tetapi merujuk kepada Allah, Tuhan kita. Ketika Yesus berkata Tuhan kami atau Tuhan kita, itu berarti Yesus di dalam padanan kata kami. Jadi Allah itu juga Tuhan sembahan Yesus. Begitu juga halnya Keluaran 3 ayat 14 mempunyai konteks yang sama, di mana aku sama dengan Bapa. Jadi Yohanes 10 dari ayat 30 yang sering dikeluarkan teman-teman kita dari seberang. Aku dan Bapa adalah satu. Itu bukanlah merujuk ke Yesus. Ya, bukan merujuk kepada Yesus. Tetapi merujuk ke aku, Tuhan yang mengutus Musa. Ya. Paham ya, para sahabat sekalian? Jadi, inilah hal yang mendasari kenapa sampai kita membahas Amsal 8 ayat 22 sampai seterusnya. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang curhat-curhatan ini mengatakan bahwa siapakah Salomo? Siapakah aku? Nah, ini lagi-lagi membahas aku. Tetapi mereka lupa konteks ayatnya. Sesungguhnya sebelum Abraham, aku telah ada. Di situ Yesus telah mengatakan dengan jelas bahwa Allah kita, Bapa kita. Berarti Yesus mengakui dirinya duduk selevel dengan Bani Israel yang ada pada zaman itu. Oke, saya kira seperti itu sementara pembahasan pijakan. Nanti saya akan lanjut lagi. Saya dengarkan dulu pembahasan mereka tentang Amsal 22 dan seterusnya. Oke para sahabat, jadi pendeta Sopyan Sembiring ini mutar-mutar dengan beberapa kali mengulang, siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku di Amsal itu? Dia lupa Amsal itu bercerita tentang ciptaan. Ya, dia lupa bahwa Amsal 8 itu berbicara mengenai ciptaan. Siapakah aku? Boleh menyangka. Boleh menyangka itu bukan Salomo. Boleh. Siapapun boleh duduk di situ. Tetapi ingat, itu berbicara tentang ciptaan. Boleh. Oh, itu bukan Salomo. Lantas siapa? Yesus. Nggak mungkin. Nah, tapi berat lisannya menjawab bahwa dia adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus lahir nanti setelah Maria hamil. Dan itu terjadi pada masa 1 Masehi. Sementara Amsal sebelum Masehi. Salomo sebelum Masehi. Dari penjabaran saya yang pertama tadi itu sudah jelas. Salomo lebih duluan daripada Yesus. Nah, oke. Kita masuk ke dalam sanggahan-sanggahan kita terhadap aku ada sebelum Abraham ada, kaitannya dengan eksposisi Amsal 8 ayat 22 sampai ayat sampai berapa? Ayat berapa tadi dibaca mereka itu? Kalau nggak salah sampai ayat 25 apa sampai ayat berapa itu? Jadi gini, di dalam Amsal 22 dari bab 8 itu, ketika orang-orang seberang mengatakan Yesus ada sebelum Abraham, maka ayat ini kemudian disuguhkan. Kalau itu ayat itu dijadikan sebagai dasar pijakan, apalagi saya sudah menerangkan dengan jelas apa makna, apa maksud Yesus menerangkan itu, ternyata merujuk kepada Allah, bukan merujuk kepada Yesus. Maksudnya hikmat Allah itu sudah ada sebelum Abraham, bukan pribadi Yesus. Karena Yesus mendudukkan dengan kata kita.
Jika aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu secara pribadi tidak ada apa-apanya, kata Yesus. Berarti Yesus ketika mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, tidak merujuk kepada pribadi Yesus, tapi merujuk kepada esensi yang telah mengutus Yesus. Oke. Di ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, coba. Kalau ini adalah Yesus, berarti Yesus diciptakan. Kenapa saya katakan Yesus diciptakan? Karena kalau kita merujuk kepada original teksnya, di situ bisa kita menggunakan kata kanah atau kanani, ya, mencipta. Ya, berasal dari kata menciptakan aku itu, menurut guru saya, itu berasal dari kata kanani, yang berasal dari kata kanah, ya. Jadi bahasa Ibrani ini memang harus kita kaji keotentikan kebenarannya ketika kita disuguhkan dalil-dalil terjemahan dari kitabnya tetangga. Tuhan telah menciptakan aku, berarti kalau itu bukan Salomo, siapa yang diciptakan di situ? Mau mengaku Yesus? Oke, selesai berarti Yesus diciptakan. Berarti gugur ketuhanannya. Mereka loncat. Siapakah aku? Oh, itu bukan Yesus, tapi itu adalah hikmat. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah kecerdasan. Itu adalah pengetahuan, kata pendeta Sopyan Sembiring. Mencoba untuk mengakal-akali supaya itu nanti ujung-ujung merujuk kepada Yesus. Ini sangat disayangkan ketika analisa ini harus ditelaah lagi dengan judul kamu tidak memiliki Roh Kudus sampai kamu tidak mengerti Alkitab. Itu ujung-ujungnya pasti. Dan saya sudah mewanti-wanti sebelum saya nonton video yang dikirim oleh Akhi Sugi, saya sudah bilang, ujung-ujungnya pasti Roh Kudus ini. Ujung-ujungnya pasti Roh Kudus. Benar. Lagi-lagi Pak Sopyan Sembiring mengatakan, itu karena Zulkifli tidak memiliki Roh Kudus sehingga dia tidak memahami apa itu Amsal 8. Lagi-lagi Roh Kudus yang dijadikan kambing hitam sehingga saya tidak memahami. Jadi para sahabat sekalian, boleh aja pendeta ini boleh mengatakan itu bukan untuk Salomo, boleh. Tetapi pada hakikatnya ketika dia menggunakan kata Yohanes 5 ayat 58, di situ yang berkata siapa? Yohanes kan yang berkata menceritakan tentang Yesus, iya kan? Yang menulis tulis Yohanes adalah orang yang tidak dikenal, yang menulis di Pulau Patmos, yang kemudian kitabnya disebut nama Yohanes, meski kita tidak tahu apakah dia Yohanes Zebedeus atau Yohanes siapa, gitu. Karena ketika Mama Kece mencari Muhammad bin Abdul di Al-Quran, kita pun bisa kembalikan kepada dia. Lukas bin siapa yang menulis Lukas? Markus bin siapa yang menulis Markus? Paulus bin apa? Mana di dalam kitab-kitab mereka ada bin-binnya? Nggak ada. Nah, ketika kita merujuk kepada Yohanes, Yohanes mengatakan, Yesus mengaku. Nah, berarti yang mengaku adalah Yohanes menceritakan tentang Yesus. Kalau Salomo, dia menceritakan tentang dirinya sendiri di dalam Amsal. Harusnya, kalau Yesus itu, Amsal ini mau didudukkan dengan kondisi Yesus, maka kitab yang digunakan bukan kitabnya Yohanes, tapi kitabnya Yesus, baru boleh disetarakan dengan Amsal. Amsal ini adalah catatan tangannya Salomo. Salomo yang menuliskan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Itu tulisan siapa? Salomo. Di kitabnya siapa? Kitabnya Salomo. Kalau Yohanes yang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, siapa yang menulis? Orang yang belakangan disebut Yohanes. Meski tidak jelas apakah benar, ya. Lalu itu bukan tulisan Yesus, bukan. Berarti sudah kalah beberapa level dari Amsal 8. Salomo nulis sendiri, Yesus kagak, yang nulis Yohanes. Keotentikan kebenaran Yohanes masih diragukan, apalagi hanya terjemahan. Pendeta Sembiring mengatakan, itu Salomo yang menulis. Betul, berarti ketika Salomo menulis, Salomo dengan jujur mengakui, Tuhan telah menciptakan aku. Aku merujuk kepada Salomo sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama. Lalu dikatakan di ayat 24, sebelum air samudera raya, aku telah lahir. Nah, Pak Sembiring beramai-ramai mengatakan, apakah Salomo sudah ada pada saat itu?
Padahal Salomo baru ada kemarin, kata mereka. Nah sekarang pertanyaan saya sama. Ketika masa Abraham, sebelum, jangan Abraham deh, terlalu jauh. Sedetik sebelum Maria ngeden, lahir Yesus ke muka bumi, apakah Yesus sudah ada? Tidak ada. Yesus belum ada. Begitu juga ketika Anda bertanya, apakah ketika Salomo mengatakan sebelum Samudra Raya ada, Salomo sudah ada? Belum ada. Tetapi ayat ini menerangkan untuk menepis pernyataan-pernyataan teman Kristen menuhankan Yesus dengan dalil Yohanes 8 ayat 58. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah pertanyaannya, apakah sebelum Maria ngeden untuk melahirkan Yesus, Yesus sudah ada? Tidak ada. Sama. Apakah sebelum samudra ini diciptakan Salomo sudah ada? Belum ada. Ya sama. Berarti ketika kita mendudukkan ayat itu untuk menuhankan Yesus, Amsal 8 ini membabat habis pemahaman-pemahaman tersebut. Gitu loh. Nah, oke, kita lanjut. Di ayat ini saya sudah terangkan, Amsal 8, 22 sampai ayat 25. Ya, di situ ketika saudara-saudara pendeta-pendeta yang curhat-curhatan ini mengaku itu adalah hikmat, itu adalah kecerdasan, itu adalah kebijaksanaan, itu adalah kepintaran, itu adalah pengetahuan. Tapi saudara-saudara, Anda lupa, mau Anda katakan hikmat, mau Anda katakan cerdas, mau Anda katakan pengetahuan dan lain-lain. Jelas Amsal 8:22 mengatakan bahwa hikmat itu dicipta. Ya, hikmat itu kanani. Hikmat itu kana. Di ayat 23-nya mengatakan bahwa hikmat itu dibentuk. Di ayat 24 dan 25-nya mengatakan hikmat itu dilahirkan. Itu loh. Berarti Anda mau merujuk kepada apapun di situ jelas dikatakan dicipta, dibentuk, dilahirkan. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Saya hanya ingin mengatakan ya kepada teman-teman yang curhat-curhatan ini bahwa Amsal di situ jelas menggunakan kata konani di dalam original teksnya. Berasal dari kata kanah yang artinya telah menciptakan aku. Ya, kanani artinya ani ini artinya aku. Jadi kanani, karena ani harusnya kana ani, tapi karena dia adalah peleburan di dalam targumnya itu jelas bahwa bahasa Ibrani ketika dia melebur maka tidak dibaca lagi dengan kanani, tetapi kana sama seperti ketika saya menggunakan bahasa Arab, saya pergi. Jadi ketika para sahabat sekalian mengetahui bahwa bahasa Arab itu hampir struktur bahasanya ya di dalam nahwu sorabnya itu sama dengan bahasa Ibrani. Jadi mereka juga menggunakan fathah, dia juga menggunakan dhamma, dia juga menggunakan tanwin dan seterusnya. Namun pembahasannya tidak sama dengan bahasa Arab. Jadi ketika menggunakan kata kanani, yaitu kanaani, maka itu merujuk kepada pernyataan telah menciptakan aku atau aku telah diciptakan. Ya. Jadi para sahabat sekalian, ketika ayat-ayat ini bukan merujuk kepada Salomo, tetapi mereka mengatakan hikmat dan hikmat itu sama dengan Yesus, maka itu adalah plesetan terhadap kitabnya orang lain. Nah, kenapa kemudian mereka mengatakan, kenapa pendeta Sembiring ini menggiring kita untuk memahami kanani itu adalah hikmat, kanani itu adalah kecerdasan, kanani itu adalah seterusnya dan seterusnya. Karena dia diajarkan oleh Paulus di dalam Korintus 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu. Dia mencoba untuk memelintir ayat ini, mencocokkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus dalam 1 Korintus 1 ayat 24, di mana Yesus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dia mencoba untuk mencocok-cocokkan ayat dari kitabnya agama lain. Padahal Amsal 8 itu yang saya terangkan tadi. Ayat 22 mengatakan hikmat itu dicipta, hikmat itu dibentuk, hikmat itu dilahirkan. Sementara di dalam Yesaya 43 ayat 10, Allah dengan jelas menerangkan, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti ketika Yesus dikatakan di Amsal 8 itu adalah Yesus, maka jelas di situ dikatakan hikmat itu dicipta, hikmat itu dibentuk, hikmat itu dilahirkan. Apakah kemudian ada Allah yang dicipta? Apakah kemudian ada Allah yang dibentuk? Apakah kemudian ada Allah dilahirkan? Tidak ada.
Makanya Allah menerangkan di dalam Yesaya 43 ayat 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Allah yang dicipta, tidak ada Allah yang dibentuk, tidak ada Allah yang dilahirkan sebelum aku dan setelah aku. Yesus dibentuk 9 bulan di dalam rahim Maria. Yesus dicipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lahir menjadi manusia. Yesus dilahirkan, berarti dia bukan Allah, berarti dia bukan Tuhan. Jadi meskipun Amsal 8 ini mau diputar-putar dipakai untuk mendudukkan Yesus sebagai hikmat, yang mana 1 Korintus mencocokkan Yesus adalah hikmat, tidak akan pernah nyentuh esensi Allah adalah Yesus atau Yesus adalah Allah, nggak akan pernah. Kenapa? Menurut kitabnya Yesus, menurut kitabnya mereka, dan menurut pengakuan Yesus. Sekiranya aku memuliakan diriku, sesungguhnya kemuliaanku itu adalah sia-sia. Karena Bapaklah yang telah memuliakan aku, gitu loh. Jadi jelas ya para sahabat sekalian. Di sana juga siapa tadi Pak Sembiring ini, Sopyan Sembiring ini membahas tentang nabi-nabi palsu, dan saya tahu dia menuduh kita, menuduh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau ada kesempatan yang diberikan oleh kita, ya misalnya nih, dia kan tadi pendeta Yosua Muhammad Yasin itu pingin kali katanya berdiskusi dengan saya. Nomor saya bos, nomor saya itu ada di konten-konten YouTube saya. Kalau Anda beralasan, saya susah mencari nomormu karena harus saya simak semua videomu, tanya sama Meme Kece. Meme Kece itu nomor saya ada sama dia. Kamu curhatan berjam-jam sama dia, minta nomor saya di sana, ya di Meme Kece, minta nomor saya, terus kamu hubungi saya, kita berdiskusi. Anda ingin menguji pengetahuan saya, ayo. Saya pun harusnya yang menguji Anda, karena Anda memiliki jemaat. Anda yang mengajarkan jemaat menyembah manusia. Sekarang Andalah yang harusnya saya terangkan ayat ini, bukan Anda yang menerangkan ke saya. Gitu ya, Pak Pendeta Yosua yang mengambil nama Muhammad Yasin ini, nomor saya ada di Meme Kece. Saya menunggu Anda 24 jam, saya menunggu chatting Anda ke saya, terus kita berdiskusi menggunakan grup WA. Karena saya tidak suka berdebat live, karena pasti kita akan sanggah-sanggahan sehingga yang mendengarkan akan bingung. Lebih bagus menggunakan WA, Anda berbicara, saya mendengarkan, saya berbicara, Anda mendengarkan. Itu lebih fair, ya. Jadi saya sudahi ya pembahasan saya tentang curhatannya Sopyan Sembiring ini. Siapakah aku? Itu saya sudah terangkan tadi. Ujung-ujungnya minta kepada Roh Kudus. Aku adalah hikmat dan seterusnya, ujung-ujungnya di situ adalah Yesus katanya. Padahal kalau dia pun mengatakan, saya tidak mengatakan hikmat itu adalah Yesus. 1 Korintus 1:24. Baca di situ, hikmat itu adalah Yesus. Nah, kamu ingin menggiring Amsal 8 itu membahas tentang hikmat, berarti membahas tentang Yesus. Bikin ketawa tapi takut dosa. Amsal 8:22, hikmat itu dicipta. Amsal 8:23, hikmat itu dibentuk. Amsal 8:24-25, hikmat itu dilahirkan. Apakah Allah dilahirkan? Apakah Allah dibentuk? Apakah Allah dicipta? Tidak. Berarti kalau itu Yesus yang dibahas, tidak sedang membahas tentang esensi pencipta. Silakan Anda mengambil kitabnya agama lain, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi ingat, di situ dikatakan hikmat itu dicipta, hikmat itu dibentuk, hikmat itu dilahirkan. Berarti ente semua menuhankan Tuhan yang dicipta, dibentuk, dilahirkan. Silakan. Oke? Saya kira pembahasan saya tentang Sopyan Sembiring udah ya. Nanti silakan ditanggapi. Kalau perlu jangan melalui perantara YouTube lah. Ambil nomor saya di Meme Kece, kita diskusi langsung. Sekarang kita masuk ke curhatan Pendeta Yosua. Pendeta Yosua yang masih kangen akan Islam. Dia adalah murtadin, konon katanya. Kenapa saya katakan masih kangen dengan Islam, masih suka dengan Islam? Karena dia masih menggunakan nama Muhammad Yasin. Artinya Islam itu memang sangat mengesankan buat dia, cuman karena ada faktor X mungkin, karena dia lebih suka ibadah 1 kali seminggu, atau karena ada hal lain. Yang pasti, orang yang meninggalkan Islam itu sudah jelas tidak memiliki ilmu Qur'ani dan juga hadits. Itu bisa dipahami. Dan saya bisa pertanggungjawabkan ini. Kalau betul Anda memahami Quran, ayo kita uji. Anda memahami Quran, memahami hadis sehingga Anda murtad, mari kita uji. Sama bagaimana kemudian Meme Kece buat lari terbirit-birit. Saudara Pendeta Yosua Muhammad Yasin ini,
yang namanya masih ke-Islam-Islaman, karena Islam itu adalah sebuah agama yang sangat indah, menuduh saya melecehkan Alkitab. Sahabat, saya ingin menerangkan kepada Pendeta Yasua Muhammad Yasin, Yesus yang saudara tuhankan itu di dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai ayat 19. Konon ceritanya menurut pengarang yang ada di Pulau Patmos mengatakan gini: Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan menurut nubuatan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Di ayat 19-nya, dan jikalau seseorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ini adalah perkataan Yesus, konon. Berarti, kalau ini adalah perkataan Yesus, ini adalah ultimatum, dan ini adalah indikasi akan adanya penambahan dan pengurangan kata per kata atau kalimat atau ayat per ayat di dalam kitab itu. Ya, konon ini adalah perkataan Yesus. Barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi, berarti sudah ada upaya Yesus supaya orang-orang setelahnya tidak menambah dan tidak mengurangi. Nah sekarang, siapa yang menambah dan siapa yang mengurangi? Anda mengatakan Alkitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Oke, itu menurut Anda. Saya tidak pernah menambah, saya tidak pernah mengurangi. Yang kita tahu kemudian adalah pakar-pakar gospel itu sendiri, dari kalangan kalian sendiri, mengaku bahwa gospel itu sudah mengalami penambahan dan pengurangan. Contoh, Markus 16, yang tadinya hanya sampai ayat 9. Sekarang sudah sampai ayat 20. Kebenarannya silakan Anda cross check. Itu adalah tugas Anda. Ya. Kemudian apalagi Matius 28 yang tadinya hanya sampai ayat 15, sekarang sudah sampai ayat 20. Silakan Anda cross check. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Apakah benar apa yang dikatakan oleh pakar ini bahwa itu mengalami penambahan-penambahan? Belum lagi ayat-ayat yang kosong di dalam kitab Anda. Dulu, sekarang sudah terisi. Silakan Anda cek. Apakah saya fitnah? Silakan Anda cek. Anda cross check kebenaran apa yang saya sampaikan. Terbitan tahun berapa, ayat sekian tidak ada. Revisi berikutnya muncul ayat itu. Silakan Anda lihat. Kalau ini adalah sesuatu yang saya dikatakan hoax atau pelecehan, silakan Anda cross check, kita buktikan. Gitu loh. Lalu kemudian saudara mengatakan Pendeta Yasua, ya, Yesus masih kecil sudah punya hikmat. Yesus masih kecil sudah punya hikmat. Berarti Yesus pernah kecil. Kalau Yesus adalah Allah, berarti Tuhan pernah kecil. Kayak kemarin saya berdebat dengan siapa tuh? Saudara Agus, dia katakan Yesus itu disunat pada hari ke-8 karena Yesus belum tahu menahu karena dia masih anak-anak. Kata si Agus, ada konten YouTube-nya tuh. Jadi Yesus disunat karena dia masih anak-anak, masih kecil, dia nggak tahu. Maksudnya, andai saja Yesus itu disunat pada masa dewasanya, Yesus akan menolak. Nah ini lucu. Kalau Yesus itu disunat hari ke-8 karena dia tidak tahu menahu, jangan lupa, Yesus itu kan Tuhan. Ketika dewasa dia adalah Tuhan. Ketika anak-anak, ya anggap saja dia bukan Tuhan. Makanya dia tidak menolak karena belum tahu apa-apa. Seperti ketika Anda mengatakan dari kecil sudah memiliki hikmat. Ya, lagi-lagi merujuk kepada Amsal tadi. Nah, ketika Yesus itu katanya tidak menolak disunat karena dia masih kecil, ya, berarti ketika dia sudah besar dan dia adalah Tuhan, dia mampu menumbuhkan kembali yang sudah dipotong, yang sudah disunat itu. Berarti kulupnya bisa ditumbuhkan kembali. Itu alasan Saudara Agus, dan itu buktinya masih ada. Ada di konten YouTube saya, itu dia ngaku seperti itu. Jadi jangan Anda begitu Anda mendengarkan pernyataan-pernyataan saya yang bertentangan dengan iman Anda seketika menuduh saya melecehkan. Jangan. Karena pijakan saya adalah kitab Anda, gitu loh. Lain cerita kalau saya menjelaskan di luar daripada konteks kitab Anda, di luar daripada apa yang tertulis di kitab Anda, baru kemudian Anda bisa mengatakan saya melecehkan.
Gitu. Curhat-curhatan boleh, tetapi jangan terlalu merendahkan diri Anda. Dengan mengatakan saya melecehkan, itu Anda sudah merendahkan diri Anda. Dengan kata lain, Anda memperlihatkan Anda tidak berdaya gitu loh. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus sudah memiliki hikmah pada masa kecil, nah sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Ya, ini menarik untuk kita bahas. Kalau Anda punya nyali, ambil nomor saya di Meme Kece, hubungi saya, kita bahas itu. Anda pertanggungjawabkan bahasa Anda ini. Yesus ketika masih kecil sudah memiliki hikmat. Itu. Saya ingin bahas, saya ingin tahu seperti apa lidah Anda akan berkelok-kelok ketika Anda membahas ini dengan saya. Oke? Saya kira tidak ada panjang lebar tentang Pendeta Yasua ini. Ya, saya hanya ingin menunggu teleponan Anda ya. Nomor saya minta di MKC. Ya, kalau Anda susah mencari nomor saya di konten, karena saya sudah sering menyebut nomor saya di konten ataupun di kolom komentar, ada nomor saya tuliskan di situ. Terhadap komentar-komentar yang tidak senang terhadap pembahasan saya kasih nomor HP saya. Nah, sekarang Anda bersahabat dengan Meme Kece. Sesama murtadin yang masih tanda tanya, Anda minta sama dia. Nomor saya ada sama dia. Oke? Saya kira itu sanggahan saya tentang curhatan Pendeta Yasua yang masih kangen dengan nama Muhammad Yasinnya. Baik, sekarang saya membahas tentang para sahabat tentang curhatan Meme Kece. Ya, kita udah sering kan kalau dia itu yang dibahas kalau Islam ya menandakan dia bukan murtadin yang betul-betul paham Al-Quran. Bahkan kita sudah sedikit mengetahui bahwa beliau ini kelihatannya bukan murtadin. Kenapa hal-hal yang mendasar dipertanyakan dengan Al-Quran? Misalnya, yang kita tahu selama ini materinya ketika berdiskusi, tunjukkan ayat di mana di dalam Al-Quran diterangkan nama Muhammad bin Abdullah. Itu terus diputar-putar. Berdebat dengan siapa, materi itu juga. Berdebat dengan siapapun, materi itu juga pasti diangkat. Menandakan bahwa dia tidak memiliki pemahaman terhadap Al-Quran. Dia tidak tahu asbabul nuzul. Gitu loh. Atau dia belum tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada surah yang bernama surah Al-Lahab. Ini saya sudah jawab sama dia. Saya katakan kepada beliau, ya, kepada siapa, Meme Kece, apakah kemudian Al-Quran batal menjadi firman Allah dikarenakan di dalamnya tidak ada nama Muhammad bin Abdullah? Apakah Rasulullah Muhammad SAW batal menjadi nabi karena tidak ada diterangkan dalam Al-Quran bahwa dia adalah Muhammad bin Abdullah? Apakah Islam gugur karena tidak ada nama Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran? Apakah kalamullah itu menjadi tercoreng oleh karena tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di dalamnya dituliskan? Saya sudah terangkan berulang-ulang. Justru membuktikan Al-Quran itu kalamullah, bukan buku biografi, bukan buku sensus penduduk layaknya kitabmu. Maka kemudian Al-Quran itu tidak menerangkan tentang siapa Muhammad itu secara pribadi. Karena Muhammad SAW itu bukan milik pribadi, tetapi milik seluruh manusia. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Makanya tidak diterangkan Muhammad bin Abdullah. Karena Al-Quran itu tidak diwahyukan untuk membesar-besarkan, untuk mengagung-agungkan pribadi Muhammad dan keturunannya. Layaknya kitab di luar daripada Quran. Gitu loh. Ya. Jadi tidak adanya kata Muhammad bin Abdullah itu menunjukkan bahwa Muhammad SAW itu adalah pribadi yang terpuji, pribadi yang suci, bersih dari sifat ujub, bersih dari sifat kesombongan, tidak ingin mengangkat dirinya, tidak seperti rasul di luar agama Islam. Akulah rasul yang paling terbaik di antara rasul-rasul yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Tidak seperti itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW di mana kitabnya kemudian terjelaskan, ya, terkuak kebenarannya melalui penemuan-penemuan para ilmuwan, di mana dia lebih dahulu menerangkan di 140 tahun lebih silam
baru diungkap pada saat sekarang. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun ingin mengatakan Al-Quran itu adalah buatannya, Al-Quran itu adalah karyanya, Al-Quran itu adalah ciptaannya. Tetapi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru mensucikan Al-Quran dengan tidak mengembel-embeli. Ana Muhammad ibnu Abdullah. Tidak. Tapi apakah kemudian ketika Muhammad bin Abdullah tidak ditemukan dalam Al-Quran, kemurnian Al-Quran itu diragukan? Tidak. Justru kemurnian Al-Quran sebagai kalamullah semakin terkuatkan. Karena Muhammad tidak menerangkan dirinya adalah bin Abdullah. Nah, lalu bagaimana? Apa yang Anda inginkan ketika Al-Quran itu tidak ada tertulis di dalamnya Muhammad bin Abdullah? Anda ingin mengatakan bahwa bukan Muhammad bin Abdullah yang menerima Quran? Lalu Muhammad siapa yang menerima wahyu di Gua Hira? Lalu Muhammad siapa yang memiliki istri bernama Khadijah? Lalu Muhammad siapa yang ditemui oleh Waraka? Lalu Muhammad siapa yang ditemui oleh Bukhairah? Lalu Muhammad mana yang membebaskan Mekah? Muhammad mana yang membebaskan Madinah? Muhammad mana yang memiliki hadits? Muhammad mana yang mengajarkan Islam? Muhammad mana yang mengajarkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Muhammad mana? Jadi ketika di dalam Al-Quran tidak ada kata Muhammad bin Abdullah, berarti Muhammad di situ tidak mengakui dirinya sebagai pribadi yang menerima Quran, tetapi mendudukkan dirinya sebagai penerima Quran untuk seluruh manusia. Tetapi hal yang perlu kamu ketahui, bukan Muhammad yang melantik dirinya sebagai penerima wahyu, bukan. Tetapi Allah sendiri yang melantik beliau dengan mengatakan Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Siapa yang menyatakan itu? Siapa yang menyatakan Muhammadur Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala yang melantik Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul Allah. Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Lukas? Bagaimana dengan Markus? Kapan mereka dilantik oleh Yesus menjadi Rasul? Apalagi dilantik oleh Allah. Kapan? Gak pernah. Mereka melantik diri mereka sendiri. Kalau Muhammad jelas Muhammadur Rasulullah. Allah sendiri yang melantik Muhammad bin Abdullah menjadi utusannya. Itu yang perlu memikirkan, pahami supaya jangan sekali-kali kamu mempertontonkan ketidaktahuanmu tentang Al-Quran sehingga aibmu semakin kelihatan kamu itu bukan murtadin. Itu satu. Nah, kalau Anda masih buntu juga, masih tidak tahu juga, maka kita uji keotentikanmu sebagai murtadin. Kamu pernah baca surah Al-Lahab? Nah, Asbabul Nuzul surah itu menceritakan tentang siapa? Namanya saja sudah Al-Lahab, berarti berbicara tentang Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Abu Lahab ini adalah saudara daripada Abdullah. Siapa mereka ini? Adalah anaknya Abu Talib, Abu Muthalib. Berarti antara Abu Lahab dengan Abdullah bersaudara. Iya. Siapa ponakan Abu Lahab? Muhammad. Siapa putra Muhammad itu? Abdullah. Berarti sekalipun tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah, sudah jelas tidak bisa dipungkiri Muhammad itu adalah anak laki-lakinya Abdullah, ponaannya Abu Lahab. Sehingga ketika dikatakan celakalah Abu Lahab, berarti yang celaka di situ adalah pamannya Rasulullah. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Berarti bercerita tentang Abu Lahab. Apa isi ayatnya? Apa asbabul nusulnya? Jelas. Surah Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, akan binasa, akan celaka. Dan itu benar-benar terjadi karena ia mati mengenaskan di saat sakit yang membuat teman-temannya jijik kepada dia. Terbukti Al-Lahab itu terhadap Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Berarti sejarah itu tertoreh dengan tinta emas. Abu Lahab itu ponaannya bernama Muhammad, anaknya saudaranya bernama Abdullah, berarti Muhammad bin Abdullah. Lalu surah Al-Lahab itu jelas menghinakan istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ketika Ummu Jamil berteriak kepada suaminya, "Aba, aba, aba,
ponaanmu Muhammad mengatakan kita akan dikalungi perhiasan indah, tetapi ternyata perhiasan indahku ini akan berubah menjadi api, akan berubah menjadi duri. Itu teriakannya Ummu Jamil kepada suaminya, pamannya Rasulullah Muhammad SAW, Abu Lahab. Jadi surah Al-Lahab ini, kalau kamu adalah murtadin, engkau akan paham bahwa surah Al-Lahab menghinakan istri Abu Lahab yang suka menghina Rasulullah bin Abdullah. Lehernya yang seharusnya dikalungi perhiasan indah justru akan dikalungi tali sari sabut atau tali dari besi di neraka. Dan kalau kau tahu Ummu Jamil itu siapa, berarti engkau tahu siapa yang menerima Quran, siapa yang menerima surah Al-Lahab ini siapa. Dan kalau engkau tahu Abdullah, berarti kamu tahu Aminah. Kalau tahu Aminah berarti tahu Ummu Jamil. Kalau tahu Ummu Jamil berarti tahu Abu Lahab. Kalau tahu Abu Lahab berarti kamu tahu surah Abu Lahab, surah Al-Lahab. Kalau tahu surah Al-Lahab berarti kau tahu meskipun tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran, ternyata Abu Lahab diceritakan dalam surah Al-Lahab itu adalah pamannya Rasulullah. Rasulullah siapa? Rasulullah bin Abdullah. Jadi kamu jangan memperbodoh dirimu, kece. Surah Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat dan pembuktian kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak masuk Islam, baik secara zahir maupun secara batin. Maka dia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti dituliskan surat ini. Ingat, Al-Lahab ini diwahyukan Abu Lahab masih hidup. Paham? Sampai istrinya teriak-teriak, Abu Lahab, Aba, engkau akan disiksa di neraka, kata ponaanmu Muhammad. Engkau akan mati dalam kehinaan. Dan terbukti Abu Lahab mati dalam siksaan. Dia kena penyakit yang mengenaskan, sakit yang menjijikkan, sampai dia meninggal, tidak masuk Islam. Berarti itulah yang menyebabkan seruan Rasulullah Muhammad SAW ketika membacakan asbabun nuzul daripada ketika membacakan ayat ini, Abu Lahab kepada orang-orang Jazirah Arab kala itu, dia ingin membenarkan apakah betul Abu Lahab akan tersiksa. Dan ternyata di akhir hayatnya Abu Lahab betul-betul tersiksa, kena penyakit yang sangat menjijikkan. Akhirnya orang-orang yang mendengarkan surah Abu Lahab menyatakan, Masya Allah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Tuhannya akan membuat Abu Lahab celaka. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Makanya Muhammad SAW itu tidak memaksakan kehendak kepada orang-orang Jazirah Arab untuk masuk ke dalam Islam. Yang mau silakan, yang tidak mau silakan. La ikraha fid dinul Islam. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi ketika Anda selalu membahas kata ini, maka saya pun akan minta apakah di dalam kitabnya Paulus, yang meskipun bukan firman Tuhan, ada Paulus bin Fulan, Lukas bin Fulan, dan lain seterusnya. Nah, kalau Anda menjadikan keautentikan Al-Quran sebagai firman Tuhan, nanti dikatakan benar ketika ada dikatakan Ana Muhammad, Ana Abdullah, Ana bin Abdullah, baru dikatakan identik bahwa itu adalah wahyu yang diterima oleh Muhammad. Maka saya pun akan melakukan uji kelayakan terhadap kitabmu. Apakah di dalam kitabmu ada pengakuan Yesus, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak dan Yakub, akulah yang pertama yang menciptakan segala sesuatunya? Dan mana kata-katanya itu diucapkan berdasarkan bukan dari esensi lain? Ada? Tidak ada. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang dikatakan Yesus, mau dia mengaku Tuhan, dia mengaku Alfa dan Omega, itu bukan dia berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi perintah dari Allah yang harus dia sampaikan. Berarti lagi-lagi Allah yang Alfa Omega itu adalah Allah. Sama ketika Muhammad SAW di dalam surah Taha dalam ayat 15, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, kata Muhammad melalui surah Taha. Tetapi ternyata apakah kemudian Muhammad itulah Allah? Bukan, dia hanya penyampai firman. Yesus mengatakan Alfa dan Omega, dia hanya penyampai firman. Musa mengatakan aku adalah aku, dia hanya penyampai firman. Bukan Musa yang Tuhan ketika Musa mengatakan bukan. Ya, jadi kamu harus paham bahwa Al-Quran itu meskipun tidak ada kata Muhammad bin Abdullah, itu jelas adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada penolong lain yang sudah disamarkan namanya di kitab-kitab sebelumnya. Itu yang perlu kamu pahami, Mame Kece, ya. Lalu kemudian di curhatanmu ini kamu banyak membahas tentang kitab Kejadian,
di mana kitab Kejadian kamu mengatakan, maaf tadi seingat saya Anda mengatakan bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6. Anda kekeh, ya Anda di situ senang kali ketika mengatakan manusia diciptakan pada hari ke-6 di kitab Kejadian 1. Tapi kenapa ada Salomo diciptakan sebelum dunia ada? Itu Anda terang sekali. Seakan-akan saya ini tidak paham gitu loh. Kalau Anda mendudukkan manusia diciptakan hari pertama sehingga harus pada hari ke-6, maka harus manusia itu hari pertama, maka hari ke-6, maka pertanyaan saya kemudian baca ayat pertama, baca ayat kedua, baca ayat ketiga. Di ayat pertama sudah terjadi siang dan malam. Tapi matahari nanti diciptakan pada hari keempat. Ya. Coba Anda buka cakrawala berpikir Anda. Kalau Anda mengatakan manusia itu diciptakan pada hari ke-6, jadi harus hari ke-6. Tapi di Kejadian ayat sebelumnya, ayat 4, matahari diciptakan hari keempat. Berarti siang dan malam harusnya terjadinya pada penciptaan hari keempat. Tapi apa yang terjadi di kitabmu? Hari pertama sudah ada siang dan malam. Berarti kitab terjemahan yang kamu gunakan yang berasal dari Septuaginta itu tidak bisa kau jadikan acuan untuk melabrak apa yang saya terangkan tentang Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Nggak bisa. Ya, makanya saya minta sama Anda belajar lagi. Anda buta Quran, buta hadis, buta sejarah Islam, buta juga kitabnya orang Kristen. Kitab terjemahan yang diambil dari kitabnya orang lain. Saya kira begitu ya, MKC. Terakhir saya ingin menanggapi curhatan Parianto Samasi. Jadi yang punya channel ini Pendeta Parianto Samasi ya, dia mengatakan yang saya bahas tadi dengan yang membahas tentang apa curhatan Memekici tentang kitab Kejadian, di mana hari ke-6 itu baru diciptakan Salomo, manusia. Tapi kenapa sebelum langit diciptakan sudah ada Salomo? Berarti itu bukan Salomo. Oke, silakan Anda mendengarkan penjelasan saya lagi di atas ya. Lalu kemudian si Parianto Samasi ini juga mengatakan saya tidak bisa memunculkan satu perikop daripada Amsal 22 karena laptop saya error. Laptop saya error, tidak bisa memperlihatkan secara satu perikop atau judul daripada perikop itu. Para sahabat sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana nasib mereka ini sekiranya seluruh laptop, seluruh alat yang digunakan mereka untuk menyimpan ayat-ayat mereka ini, ayat-ayat kitab mereka ini hancur lebur. Mereka akan kebingungan mencari kitab mereka, bab berapa, ayat berapa, bunyinya kayak mana. Baru saja error laptop, sudah error mereka. Tidak menguasai kitabnya gitu loh. Tidak menguasai kitabnya. Kan sangat disayangkan. Beda dengan kita Islam. Islam ketika kita betul-betul Islam, maka kita akan menguasai kitab kita. Minimal kita paham apa yang terkandung di dalamnya. Paham ayatnya, paham dalilnya, paham maknanya, paham isinya. Paham asbabun nuzulnya, paham nahwu sorabnya dan seterusnya. Ini laptop aja error, tapi dia punya status pendeta. Dia tidak bisa menunjukkan. Minimal kamu cakap, ngomong. Kan setiap hari kalian ngomong pada jemaat. Ngomong apa yang kau ngomongkan. Jangan tergantung kepada laptop. Anda ingin menyangga saya mengandalkan laptop. Sangat disayangkan. Ketika laptop error, kiamat dunia untuk Anda. Jadi Anda tidak menguasai kitab Anda. Itu sangat disayangkan. Ya, kenapa saya mengatasnamakan diri saya penginjil jalanan? Karena ya ini keadaan ini. Saya menginjili orang-orang yang tidak tahu tentang kitabnya sendiri. Ya, laptop error, pembahasan bubar, pembahasan tentang perikop judul daripada Amsal itu selesai. Kan sangat disayangkan. Bisa dibayangkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gempa terjadi di mana-mana, laptop semua pada rusak. Kalian mau ibadah menggunakan apa? Tidak ada satupun di antara kalian yang menghafal kitab. Kalau Islam, andai saja seluruh Al-Quran, seluruh perangkat rusak, di mana di dalamnya ada ayat-ayat suci Al-Quran, rusak semua, tidak bisa digunakan. Apakah Al-Quran kemudian hilang di muka bumi? Apakah umat Islam akan kehilangan kitab? Tidak. Apa masalahnya? Ada jutaan Al-Quran berjalan dari masa ke masa. Itulah kemuliaan kalamullah dibandingkan
perkataan-perkataan manusia yang dianggap sebagai firman Tuhan. Allah sudah berjanji, aku yang mewahyukan, aku juga yang akan menjaganya. Dan itu terbukti 1400 tahun silam sampai hari ini Al-Quran murni tidak pernah terganti satu ayat pun, ditambah dan dikurangi satu ayat pun tidak pernah. Tapi kalau di kitab lain, tahun kemarin bunyinya cula badak, tahun ini berubah menjadi tanduk kerbau, tanduk banteng. Sangat boleh jadi 200 tahun kemudian berubah lagi. Ya bisa jadi apalah yang sesuka selera kalian. Karena tidak ada rujukan, tidak ada pijakan untuk memfilter ini loh yang benar, ini loh yang salah. Nggak ada. Makanya saya katakan hanya terjemahan. Karena dia hanya terjemahan berarti dia hanya perkataan manusia. Yang bukan perkataan manusia adalah kalamullah. Yang diterima pertama kali dari Allah, itulah perkataan Allah. Kalau sudah diterjemahkan, berarti itu adalah perkataan manusia, bukan lagi firman Tuhan. Makanya sering saya mengatakan, umat tetangga sering membahas Quran, tapi hanya ngais-ngais di terjemahan. Berarti nggak sampai kepada level Quran. Pemahaman mereka tidak sampai kepada Al-Quran. Kasihan, hanya mentok di terjemahan saya. Padahal terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah penafsiran manusia, pengertian manusia, pemahaman manusia, pemaknaan manusia terhadap firman Tuhan. Berarti dia tidak bisa dijadikan sebagai landasan satu-satunya untuk menelaah Quran. Makanya di Al-Quran itu ada dikatakan terjemahan, ada dikatakan nahwu, ada dikatakan balaghah, ada dikatakan i'rab, ada dikatakan saraf, ada dikatakan tafsir dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah. Untuk mengetahui titik kebenaran kalamullah, manusia diberi akal untuk menggali itu. Untuk menggali itu dibutuhkan ilmu. Nah, Kristen bagaimana membahas Quran? Kayak meme kece. Mereka memahami Quran dengan terjemahan. Kan kasihan. Begitu juga ketika dia memahami tentang Yesus, dia hanya menggunakan terjemahan. Ketika Yesus mengatakan, ya, aku menyembah apa yang kamu sembah. Di kata itu dikatakan, kami menyembah apa yang kami ketahui, apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, kalian menyembah apa yang tidak kalian ketahui. Artinya, Yesus menundukkan sebagai penyembah. Terjemahan jelas Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah. Dipelintir lagi, Yesus bukan mengatakan itu. Yesus hanya bercakap-cakap kepada ini dan itu. Terjemahan sudah terjemahan adalah bahasa manusia, dicocok-cocokkan lagi dengan konsep imannya. Ya, jadi para sahabat sekalian, ini saya untuk pertama kalinya menanggapi hal-hal yang seperti ini ya, membahas tentang nama saya, kata Akhi Sugi. Saya dibully, tidak akhi, mereka tidak membuli saya. Mereka belum sampai ilmunya untuk membuli saya. Yang dikatakan membuli itu, kalau mereka sudah masuk di WA group, kemudian kita berdiskusi dan saya dipermalukan di sana. Tapi kalau hanya curhat-curhatan kayak begini, 1000 mereka tidak akan pernah mampu sampai ilmunya. Itu bisa saya buktikan. Ya, dan kita tunggu aja apakah Pendeta Pirianto Samasi, Pendeta siapa? Kalau MKC kan sudah ketakutan sama saya, takut sama bulu ayam. Pendeta Yasua Muhammad Yasin dan juga Sofian Sembiring, apakah mereka berani mengambil nomor saya dan mengontak saya? Kita lihat aja. Ya, saya bukan sombong, tidak. Saya terjun ke dunia debat bukan untuk menghujat, merendahkan, melecehkan, tidak. Tapi semata-mata menolong Anda supaya Anda tahu mana ajaran Yesus yang benar itu. Mana kategori percaya kepada Yesus yang benar itu. Percaya kepada Yesus itu yang seperti apa? Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang ada di langit, yang ada di surga, itu baru Anda dikatakan percaya. Kalau Anda mengakui tidak ada Allah di bumi ini yang dilahirkan, baru dikatakan Anda percaya kepada Yesus. Ya, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kalau Anda percaya Yesus, Anda percaya bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Itu baru dikatakan percaya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Anda menyembah Yesus, mendengarkan perkataan siapa? Mengikuti siapa Anda menyembah Yesus? Anda makan babi, mengikuti perkataan siapa? Mengikuti contoh apa? Sementara Yesus datang sebagai guru, memberikan teori, memberikan praktek. Apa yang dipraktekkan Yesus? Apa yang diteorikan Yesus? Jika kalian adalah pengikut Yesus, ikuti Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Israel
diminta untuk bersyahadat, meyakini Allah itu satu. Yesus serukan. Karena Yesus bersyahadat, you pade sudah harus wajib bersyahadat. Bukan malah mengatakan 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Karena itu Yesus tidak ajarkan. Yesus mengatakan, aku mengenal mereka. Mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Ketika Maria datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Itu pernyataan Yesus. Harusnya kalau kalian percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada ajaran di luar daripada Yesus. Kami umat Islam berislam karena percaya kepada Yesus, percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami mendudukkan Yesus sebagaimana porsinya dia. Dia adalah utusan Allah. Hidup kekal itu adalah 1, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. 2, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Udah selesai. Siapa yang keluar dari konteks itu, dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Paham? Ya. Jadi sekali lagi para sahabat sekalian, ini saya sedikit tergelitik ya dengan curhatan-curhatan mereka, sehingga saya harus menanggapi supaya ada respon dari mereka. Tapi saya tidak akan menanggapi lagi konten YouTube mereka. Saya mau mereka itu telepon saya. Kita berdebat di grup. Ya, Anda ngomong saya diam, saya ngomong Anda diam. Biarkan publik yang menilai. Itu kalau Anda benar-benar ingin berdiskusi dan berjumpa langsung melalui WA grup dengan saya, silahkan. Nomor saya ada di Meme Kece. Jadi para sahabat, saya kira sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan keempat pendeta ini, tiga aja deh. Kalau Meme Kece kan sudah nggak ada nyali. Ketiga pendeta ini, Perianto Samasi, kemudian Sopian Sembiring, kemudian Pendeta Yasua. Dengan hormat saya minta kepada Anda bertiga, silakan Anda ambil nomor saya di saudara Meme Kece, MKC ya, silakan ambil di sana. WA saya, chat saya atau telepon saya. Tapi ingat, Anda jangan emosi ya, karena kebanyakan kalau ada yang kayak gitu biasanya emosi. Telepon saya baik-baik, saya akan menanggapi Anda. Kita berdiskusi dengan baik. Ingat, di dalam Lukas 24 ayat 36, Yesus sudah menebarkan Islam dengan benar. Dikatakan kepada murid-muridnya ketika dia datang tiba-tiba dan muridnya mengira dia hantu, apa yang dia katakan? Salam alaihim. Artinya Islam bagi kalian semua. Nah, Islam ini untuk kalian juga. Untuk itulah, ayo silakan kontak saya, minta nomor saya di BMKC, kita berdiskusi dengan sehat. Tunjukkan di mana saya melecehkan kitab Anda. Ya, dan itu bukan kitab Anda, adalah kitabnya agama Yahudi. Silakan Anda tunjukkan di mana, lalu kemudian kita diskusikan. Hasil diskusi kita akan angkat di konten YouTube supaya orang tahu kebenaran itu seperti apa, pembenaran itu seperti apa. Ya, sahabat ya. Saudaraku Sopian Sembiring, Pendeta Yesua dan juga Perianto Samasi, saya tunggu kontak Anda. Ya. Sahabat-sahabat saya yang ada di channel ini, kita nunggu aja, mudah-mudahan mereka siap untuk menghubungi saya. Kita tanggapi apa yang mereka permasalahkan dan apa yang ingin mereka tahu. Intinya, Zulkifli M. Abbas tidak akan mundur selangkah pun untuk memberitakan kebenaran. Meskipun 1000 tank, 1.000.000 tank, 1000 tentara, 1000 polisi yang menghalangi jalan Zulkifli, selangkah pun tidak akan pernah mundur. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi kita tunggu aja para sahabat sekalian. Saya akhiri ya, karena saya ada kegiatan. Saya harus mempersiapkan diri untuk menjumpai karyawan saya. Ini hari Sabtu, hari Sabat ya, mereka harus dikunjungi. Setiap hari Sabtu saya harus menjumpai mereka di tempat wisata. Saya akhiri. Salam NKRI. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.